Selamat datang di channel Drupal.id. Tema video adalah berkenalan dengan RCM, bagian keempat dari 4 bagian. Subtema adalah install banyak website berbasis Drupal menggunakan fitur multi-site dengan cepat memanfaatkan RCM. Ini adalah gambaran singkat tentang konsep single site dan juga konsep multi-site. Pada single site, setiap situs memiliki code base dan database-nya masing-masing. Sementara pada konsep multi-site, setiap situs memiliki database-nya masing-masing, namun menggunakan code base secara bersama. Pada kasus Drupal multi-site, terdapat tambahan keunikan, yakni juga terdapat code base yang berlaku per situs. Sehingga code base yang berlaku bersama itu bisa kita namakan common code base. Pros atau keuntungan menggunakan Drupal multi-site adalah pada efisiensi storage. Namun cons atau yang perlu diperhatikan adalah pada update common code base, yang mana ketika satu common code base diupdate, maka akan berdampak pada keseluruhan situs. Untuk studi kasus, Drupal multi-site cocok untuk digunakan pada website yang memiliki hierarki seperti universitas dan fakultas, atau website organisasi dan juga unit usahanya, atau website submission jurnal dan jurnal online-nya, atau website klub olahraga dan juga cabang olahraganya. Kita akan praktek di localhost dan juga di server. Di localhost kita akan membuat 4 child atau anak dari project yang sudah existing. Kemudian di server pada video bagian kedua, kita sebelumnya sudah menginstal website homepage beralamat di ui.web.id yang kita sebut saja sebagai website parent. Kemudian kita akan membuat 4 website tambahan yang menggunakan code base yang sama dengan website homepage parent. Masih pada video bagian kedua, kita juga sudah menginstal homepage customer B yang beralamat di juragan.web.id yang selanjutnya kita sebut sebagai website parent, dan kita akan membuat 4 website tambahan yang dapat kita namakan sebagai child dari website parent di atas. Namun yang membedakan antara customer A dan customer B adalah customer A terdapat tambahan subdomain, sementara pada customer B tidak terdapat tambahan subdomain dan website tambahan tersebut berada pada subdirectory maupun port yang berbeda. Kita masuk ke DNS management. Pada zone ui.web.id kita tambahkan DNS record sebagai berikut. Kita tambah SSO Sinem record ke ui.web.id, kemudian tambah record baru fakultas alias mengarah ke ui.web.id. Selesai, dan kita tunggu maksimal 1 jam ke depan sehingga DNS terpropagasi secara global. Kita masuk ke localhost dan ke server. Kita update terlebih dahulu baik RCM maupun extension Drupal. Kita ubah profile default dari sebelumnya command prompt menjadi Debian untuk mempercepat saja. Kita bagi 2. Kita masuk ke server. Pada pen di atas adalah
WSL2, sementara pada pen di bawah adalah server. Masing-masing kita sudah terdapat software RCM, dan sekarang saatnya kita mengupdate. Kita ketikkan command RCM update, kemudian server RCM update. Begitu pula dengan extension Drupal, RCM update Drupal. Oke, baik. Kita akan mulai dengan localhost. Sebelumnya kita sudah terdapat website dengan alamat di belajar.drupal.localhost. Kita buka. Kemudian kita akan membuat 4 tambahan website. Set 1, set 2, set 3, dan set 4. Ini adalah shell dari WSL2. Kita bagi 2, lalu kita bagi 2 lagi, sehingga terdapat 4. Kemudian kita masuk ke root. Kita ketikkan RCM Drupal. Kita pilih mode multisite, tekan backspace terlebih dahulu, kemudian tekan angka 3. Pada existing project kita pilih value yang tersedia, yakni belajar, tekan enter. Pada argumen sub project name kita beri value set 1. Pada URL kita kosongkan karena kita menginstal di localhost. The real command has been built. Kita bisa melihat pada RCM log. Kita lihat pada RCM log terdapat command yang sudah di-build ini. Kita copy paste. Kita ubah pada sub project menjadi 2. Kemudian di pen ketiga kita ubah menjadi 3, dan pen keempat kita ubah menjadi 4. Kita akan menginstal secara paralel. Execute. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
Selesai, kita telah menginstal 4 website secara paralel. Kita tes terlebih dahulu pada site pertama. Berhasil. Kemudian pada site kedua berhasil juga, dan site ketiga berhasil, dan terakhir adalah site keempat juga berhasil. Kita tes login. Pada site kedua kita tes login. Juga berhasil. Pada site ketiga kita tes login juga. Berhasil, dan terakhir pada set keempat kita tes login juga. Berhasil. Kita tes login menggunakan Drush. cd -drupal belajar 2 execute gracefully. Berhasil. Pada set kedua cd -drupal belajar 3 execute gracefully. Kita login, juga berhasil. Kemudian pada situs ketiga 4 execute gracefully. Kita login, berhasil, dan terakhir pada situs keempat cd -drupal 5 gracefully. Pada 4 situs di localhost sudah berhasil kita buat menggunakan Drupal multi-site. Kemudian kita akan membuat Drupal multi-site di server. Kita bagi menjadi 4 bagian. Kita masuk ke server. Kita ketikkan rcm Drupal, pilih mode multi-site. Pada argumen existing project kita pilih project UI Web ID nomor 2. Kita pilih SSO sebagai sub project name. Pada URL kita copy paste URL-nya. Drill command has been built. Yes.
Kemudian kita lanjut ke situs yang berikutnya, ASEAN Drupal, multi-site, pilih UI Web ID, subproject, skip, kita beri nama Fakultas MIPA. Pada URL kita ketikkan Fakultas MIPA. Command has been built in, kita copy paste, execute, paste di sini, kita ganti menjadi teknik. Pada subproject kita ganti menjadi FT. Kita ganti ekonomi, kemudian pada subproject name kita ganti menjadi FE.
Baik, selesai. Mari kita coba tes SSO, kemudian Fakultas MIPA, kemudian Fakultas Teknik, dan terakhir di Fakultas Ekonomi. Kita tes login. Tes login. Berhasil. Kemudian pada Fakultas Teknik, berhasil. Kemudian Ekonomi, berhasil juga. Kita tes dengan Drush. Pilih 2, pilih Ekonomi. Drush pilih Ekonomi. Kita keluar. Hasil. Kemudian kita ganti ke SSO 7. Drush uli. Tes login. Berhasil. Kemudian MIPA, Drush kuli, tes login, dan terakhir Teknik. Drush kuli, berhasil. Kita berhasil masuk menggunakan Drush. Kemudian kita akan masuk ke project Juragan. Kita kembali ketikkan kita masuk ke server. Ketikkan RCM Drupal, pilih mode multi-site, pilih project yang existing yakni Juragan 1. Kita skip pada history. Child pertama kita beri nama sebagai single sign on, subproject yakni single sign on. Pada URL kita skip, kita
kita ketikkan port 8000. Ini kita bisa melihat pada rcm.log. Bisa kita copy paste masuk ke notepad. Kita bikin secara massal. Baik, keempat command akan kita eksekusi secara bersamaan. Kita akan membuat 4 website secara paralel.
selesai, kita telah berhasil menginstal 4 website child dari project Juragan. Kita tes. Pada project Juragan ini menggunakan Drupal versi 11. Kita buka project defaultnya, parent Juragan Web ID, port 8000 sebagai single sign on, lalu cabang Jakarta Selatan, dan terakhir cabang Jakarta Timur. Kita tes login. Kita login sistem, kita login sebagai username sistem. Berhasil. Kemudian cabang Jakarta, berhasil. Kemudian cabang Jakarta Selatan, juga berhasil. Terakhir cabang Jakarta Timur. Juga berhasil. Kita logout. Kita tes login menggunakan Drush. Pilih Juragan, pilih port 8000. Terus URI cd Drupal Juragan, pilih Jakarta, Drush URI cd Drupal, pilih Juragan, pilih Selatan 7, continue, terus URI, terakhir cd Drupal Juragan, pilih Jaktim 8, execute, Drush URI. Kita tes login menggunakan URL. Berhasil. Kemudian pada website cabang Jakarta juga berhasil. Terakhir cabang Jakarta Selatan juga berhasil, dan terakhir cabang Jakarta Timur. Baik, kita sudah berhasil menginstal Drupal multi-site, baik itu di localhost, di server dengan domain ui.webid maupun di server dengan domain juragan.webid. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.